kepolisian berhasil mengamankan 22 orang yang diduga terlibat dalam aksi premanisme di wilayah Jakarta Barat. Penangkapan ini merupakan hasil dari operasi gabungan bertajuk Operasi Brantas Jaya 2025 yang digelar oleh Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol ADRI Syam Indradi, menyatakan bahwa operasi ini digelar sebagai respon atas meningkatnya keresahan masyarakat terhadap aktivitas pungutan liar pungli yang kerap dilakukan oleh kelompok tak bertanggung jawab di sejumlah titik di Jakarta Barat. Kegiatan gabungan operasi Brantas Jaya dilaksanakan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Dari kegiatan yang dimulai tadi siang, didapatkan 22 orang yang melakukan aksi premanisme, ujar Kombes ADRI dalam keterangan pers pada Selasa malam 13 Mei tahun 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, para pelaku diduga telah menjalankan praktik pungutan liar terhadap pedagang kaki lima, sopir kendaraan umum, hingga warga yang memarkir kendaraan di tempat-tempat umum. Modus operandi yang digunakan pun beragam, mulai dari pungutan rutin bulanan hingga harian dengan berbagai dalih, seperti uang pangkal, uang kebersihan, dan uang listrik. Mereka memungut uang bulanan yang disebut sebagai uang pangkal, kemudian ada yang memungut harian dengan alasan uang kebersihan, dan juga ada yang memungut dengan dalih uang listrik. Terang ADRI, meski dalam pemeriksaan awal para pelaku enggan mengaku berasal dari organisasi tertentu, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi bahwa sebagian besar dari mereka memiliki afiliasi dengan organisasi masyarakat ormas tertentu. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan jajaran reserse, pelaku diketahui berasal dari beberapa ormas yang diidentifikasi dengan inisial-inisial tertentu. Hasil pendalaman dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, diduga GRIB, kemudian dari ormas berinisial F, yang mengarah pada FBR, dan juga ada yang berasal dari unsur Karang Taruna, ungkap ADRI. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan praktik premanisme. Beberapa di antaranya adalah karcis pungutan yang dibuat secara ilegal oleh pelaku, catatan, rekapan hasil pungli, serta testimoni dari para pedagang yang menjadi korban. Ini ada beberapa barang bukti, seperti karcis yang mereka buat sendiri, kemudian rekapan hasil pungutan, dan hasil dialog kami dengan para pedagang kaki lima, ujar Kombes AD. Hingga saat ini, para tersangka tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna menelusuri keterlibatan aktor intelektual di balik praktik pungli tersebut. Polisi juga membuka kemungkinan adanya pelaku lain yang masih berkeliaran di lapangan dan tengah diburu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Operasi Brantas Jaya merupakan bentuk nyata komitmen Polda Metro Jaya dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat DKI Jakarta. Kepolisian menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi praktik premanisme yang meresahkan dan merugikan warga, khususnya para pedagang kecil yang justru menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Kami tegaskan, tidak akan ada toleransi terhadap tindakan-tindakan premanisme. Masyarakat berhak merasa aman tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Tutup ADRI. Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan tindakan serupa di wilayah masing-masing. Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian atau aplikasi pengaduan yang telah tersedia. Di Jakarta Pusat sebanyak 28 orang yang diduga terlibat dalam aksi premanisme dengan modus sebagai anggota organisasi kemasyarakatan ormas berhasil diamankan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Penangkapan ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan Operasi Brantas Jaya 2025 yang digelar sebagai upaya untuk memberantas praktik-praktik premanisme di wilayah ibu kota. Dari total yang diamankan, 9 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga kuat melakukan tindak pidana pemaksaan dan pemerasan terhadap masyarakat, khususnya dalam praktik pengelolaan parkir liar yang meresahkan. Dari hasil penyelidikan sementara, 9 orang telah kami tetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan pemaksaan dan pemerasan terhadap warga dengan modus sebagai juru parkir liar, ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, dalam konferensi pers pada Rabu 14 Mei tahun 2025. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku kerap mengenakan atribut organisasi masyarakat tertentu untuk memberi kesan bahwa mereka merupakan bagian dari institusi resmi. Dengan kedok tersebut, mereka memaksa pengendara yang hendak memarkir kendaraan untuk membayar tarif di luar ketentuan yang berlaku. Beberapa pelaku bahkan mengintimidasi pengendara dan warga yang menolak membayar atau mempertanyakan legalitas mereka. Tambah Susatyo. Operasi Brantas, yaitu operasi yang
menekankan sasaran aksi-aksi premanisme, terutama yang berkodok ormas. Sekitar 28 orang terduga yang diamankan berdasarkan kecukupan alat bukti, maka Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat telah menetapkan 9 orang yang diduga kuat dapat ditetapkan tersangka dengan persangkaan pasal 335, yaitu terkait masalah pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan juga pasal 368, itu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan untuk menyuruh orang memaksa menyerahkan suatu barang yang biasa kita sebut dengan pasal pemerasan. Beberapa modus yang dilakukan oleh para tersangka itu sebagian besar dengan cara meminta atau memaksa uang kepada masyarakat yang akan parkir. Pemaksaannya untuk memberikan uang antara 20.000 dan lebih dari itu. Dan dari alat bukti yang berhasil kita sita itu ada uang sekitar 980.000 dan juga penertiban baliho, spanduk dan bendera itu sekitar lebih dari 200 ke 300 lembar. Salah satu pelaku yang merupakan anggota ormas mengaku menjadi juru parkir liar karena tergiur penghasilan yang bisa mencapai 7 juta rupiah per bulan. Gabung ormas 5 bulan. Sehari bisa dapat berapa itu Pak di parkiran itu Pak? Tahun 2005 Pak. 5. Iya. 5 ya. Per bulan dapat berapa dari parkiran saya? Menurut keterangan kepolisian, praktik pungutan liar ini tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di lingkungan umum, terutama di area pusat perbelanjaan, fasilitas publik, dan ruas jalan strategis di Jakarta Pusat. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa rompi dan atribut ormas, buku catatan pungutan, karcis parkir buatan sendiri, serta uang tunai hasil pemerasan. Seluruh tersangka saat ini tengah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kami terus mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain yang lebih besar, termasuk kemungkinan adanya jaringan atau aktor intelektual di balik operasi liar ini, jelas Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Andri Kurniawan. Pasal yang disangkakan terhadap para tersangka antara lain Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan atau Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Operasi Brantas Jaya 2025 merupakan bagian dari strategi preventif dan represif Polda Metro Jaya dalam menjaga ketertiban umum dan memberantas tindak kriminalitas jalanan. Kapolres menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi oknum atau kelompok manapun yang mencoba memanfaatkan ormas untuk kepentingan pribadi dengan melanggar hukum. Kami ingin mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat. Setiap bentuk premanisme, apalagi yang berlindung di balik nama ormas, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegas Susatyo. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika menemukan praktik pungli atau tindakan premanisme lainnya. Laporan dapat disampaikan langsung ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan hotline Polres Metro Jakarta Pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap maraknya aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat ormas. Negara, menurutnya, hadir sepenuhnya untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk dari gangguan terhadap keamanan dan iklim investasi nasional. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Budi Gunawan sebagai respons atas sejumlah laporan mengenai premanisme yang terjadi di berbagai daerah, terutama yang menghambat jalannya proyek strategis nasional dan investasi swasta. Beberapa di antaranya terjadi di wilayah Bekasi, Karawang, dan Subang, wilayah yang saat ini tengah menjadi pusat pengembangan kawasan industri dan investasi baru. Negara hadir dan tidak akan kalah dari praktik-praktik premanisme. Presiden telah memberikan arahan yang sangat jelas kepada seluruh aparat penegak hukum, baik itu Polri, Kejaksaan, maupun TNI, untuk bertindak tegas dan tanpa kompromi
terhadap siapapun yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan, termasuk dalam konteks pelaksanaan investasi, tegas Budi Gunawan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Rabu 14 Mei tahun 2025. Budi menekankan bahwa aksi preman berkedok ormas tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap kepercayaan investor dalam menanamkan modal di Indonesia. Gangguan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini kerap mengarah pada intimidasi terhadap kontraktor, pemerasan terhadap tenaga kerja lokal, hingga memaksakan keterlibatan dalam proyek-proyek strategis tanpa dasar hukum. Sejalan dengan pernyataan Menko Polhukam, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosen Roslani, sebelumnya juga menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya kasus-kasus seperti ini. Premanisme, apalagi yang berlindung di balik nama ormas, adalah ancaman serius bagi masuknya investasi. Kami telah melakukan koordinasi erat dengan Kapolri, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum lainnya, agar tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik semacam itu, ujar Rosan Roslani. Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam juga mengonfirmasi bahwa sejumlah penindakan hukum telah dilakukan atas beberapa insiden yang dilaporkan, terutama di wilayah industri strategis. Kita sudah lakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang terbukti mengganggu proyek-proyek nasional, seperti di Bekasi, Karawang, dan Subang. Ini adalah komitmen pemerintah pusat untuk memastikan bahwa tidak ada satupun proyek investasi yang terhambat oleh praktik kriminal berkedok organisasi masyarakat. Ujar Budi, pemerintah menekan pentingnya menjaga kepastian hukum, khususnya bagi para investor, baik domestik maupun asing, yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan menggerakkan roda ekonomi nasional. Oleh sebab itu, setiap bentuk intimidasi pungutan liar atau kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun akan ditindak dengan tegas. Kita ingin memastikan bahwa siapapun yang menanamkan modal di Indonesia, baik dalam proyek besar maupun UMKM, merasa aman, terlindungi, dan didukung oleh sistem hukum yang adil dan berwibawa, imbuh Menko Polhukam. Memang kami mendapat laporannya dan kami berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi lah gitu, karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk. Jadi kami pun benar-benar memantau langsung. Saya juga sudah perintahkan untuk semua laporan ini kita juga koordinasi langsung, baik dari level Kapolri, Kapolda, Kapolres, bahkan Kapolsek. Kami sudah berkoordinasi untuk memastikan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi. Ada aduan dari investor langsung nggak, Pak? Ya ada. Ada. Things dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news, excitement.